untuk para hadir. Ya, khususnya ini kajian kita bulanan secara khusus hadiri dari awal. Kenapa? Karena di awal diniatkan. Habib Abdullah menyantumkan niatnya, nawaina an naqra'a surat al-Fatihah wa Yasin wal Waqi'ah wa tabarak bi niyyah anna Allah yamunnu alaina wa ala kafati ahli tariqatina wa walidina. Oh, orang tuanya didoakan, guru-gurunya didoakan, keluarganya didoakan, tetangganya. Ahduru min awal. Bahkan saya pernah dengar beliau menyampaikannya, dinisbatkannya kepada Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi, sahibul haul di Solo itu, almarhum, cucu daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau sangat menganjurkan sekali, ini saya dengarkan dari santrinya, salah satu santrinya. Beliau sangat menganjurkan sekali kalau orang hadir Maulid Al-Habsyi, hadir dari awal. Kenapa? Karena di antara yang paling penting adalah sewaktu membaca Fatihahnya. Pertama, Fatihah ila ruh ila ruh ila ruh ila ruh. Apalagi sekarang enggak paham, hadirnya khair kabir, bukannya apa-apa, baik sekali. Kadang sebagian ini teguran untuk saya dan antum semuanya supaya berubah, ada perubahan. Kadang kita menghadiri acara, misalkan haul atau maulid, hadirnya akhir. Nunggu ceramah. Betul, alhamdulillah, insyaallah yang menyampaikan baik-baik. Cuman lebih baik lagi kalau kita hadir dari awal. Misalkan seperti acara hauliyah. Kadang yang aneh lagi acara haul. Ya, acara haul itu hadirnya di akhir. Lalu kita kan mau hadir siapa? Mau menghauli almarhum, al-maghfurlah, entah itu dari habaib atau kiai atau orang alim siapa. Kita enggak baca Fatihah untuk beliau, kita tidak baca Yasinnya. Lalu kita mau hadir acara apa? Kita mau hadir. Ini Habib Abdullah almarhum sering sekali menegur. Pernah suatu saat saya hadir dengan beliau, istilahnya beliau menegur dengan tujuan niat rahmah, kasih sayang, supaya ada perbaikan. Betul, hadir yang mendengarkan ceramah itu baik sekali, khair kabir. Tapi lihat posisinya, hadirnya acara apa? Hauliyah. Loh, sekarang kita hadir tidak menghadiri bacaan tahlilnya untuk sahibul haul. Tidak kita menghadiri. Naam, begitu. Begitu juga seperti kita. Kita niat tujuannya Habib Abdullah mengumpulkan kita hadir di sini. Tujuannya untuk sama-sama belajar membaca zikirnya. Kita kan sudah masuk, apalagi alhamdulillah sebagian di antara kita yang sudah dibaiat oleh almarhum Habib Abdullah. Ya, supaya sama-sama kita belajar bagaimana cara berzikirnya. Setelah kalian faham, nanti di rumah amalkan sendiri. Yang mau hadir setiap malamnya di sini, sebagaimana Habib Abdullah sering menyampaikan, fadhal. Karena di sini ada rutinitas setiap habis maghrib. Kalau yang tidak mampu, merasa jauh tidak mampu, bisa diamalkan di rumahnya. Ya, nah, Habib Abdullah mengumpulkan sebulan sekali supaya apa? Ayo, supaya barang-barang tahu bagaimana cara membacanya. Nah, setelah kalian faham, silahkan sebarkan. Semacam itu. Kembalikan lagi kepada niat ini. Dua perkara, kata Habib Ahmad bin Hasan, sangat baik sekali untuk menuntut ilmu memperhatikan dua perkara ini. Jangan melakukan suatu perkara, jangan masuk di suatu pelajaran atau ilmu kecuali di situ harus didasari dengan niat. Dengan niat. Di dalam kitab Idah Asrar Ulumul Muqarrabin dikarang oleh Syekh Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus, seorang alif besar. Ini nama kitabnya aja istimewa sekali. Idah, menjelaskan asrar, rahasia-rahasianya orang-orang yang muqarrab indallah. Nah, Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus beliau menjelaskan situ, coba lihat. Niat itu rahasianya la takhtur ala bal. Sebab niat, rahasia di dalam niat tersebut kadang tidak terlintas di dalam hati. Yang ingin tambah keterangannya coba buka kitab Idah Asrar Ulumul Muqarrabin, bahas tentang niat. Ajib. Beliau menerangkan, membuka tabir-tabir rahasianya orang-orang yang muqarrab indallah. Orang-orang yang punya titel besar sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam mereka melangkah melakukan niat sewaktu melakukan perkara baik. Al-Imam Al-Junaid Sayyid Al-Taifah, ya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Sayyid Al-Taifah, alim besar, sufi besar di zamannya.
itu beliau tidak melangkah satu langkah kecuali sudah mempunyai niat 70.000 niat. Sakit apa mboten? Ini kakinya diangkat, sebelum ditaruh sudah mempunyai 70.000 niat. La ilaha illallah. Habib, ini mustahil, bagaimana? Ini bagaimana caranya? Apa yang diniatkan? Masuk belajar dari 1, 2, 3, 10, 100, nanti Allah akan bukakan, nanti baru paham. Kalau sekarang mungkin kita akan merasa bingung dan yang lainnya, maka masuk dulu, cicipi dulu, mulai dulu, melangkah dulu. Nanti akan merasakan, tahu, oh iya betul, loh kok saya bisa ya? Contoh yang mudah sekarang, orang mungkin bisa menghabiskan surat Yasin, Waqiah, Tabarak, itu hanya dibaca antara maghrib dengan isya, nggak bisa neruskan baca sholawatnya karena waktunya sudah mepet, sudah langsung isya, ya kan? Habis sholat langsung baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Pertama kali berusaha mujahadah, mungkin dia menghabiskan waktu sampai isya, tapi karena keistiqomahannya Allah berikan keluasan, keberkahan di dalam waktunya, mungkin besok dia sudah bisa baca sholawat mudhariyah, Yasin, Waqiah, Tabarak, mudhariyah, tahu-tahunya baru isya. Setelah istiqamah, ketekunannya, keikhlasannya, mungkin bisa satu kitab hanya sekedar antara maghrib dengan isya saja. Bisa dia selesaikan antara maghrib dengan isya. Untuk orang yang pertama mau mulai, aneh, masa bisa? Kan jamnya sama, sampai dari maghrib sampai isya orang Tegal sama semua. Ada yang beda jamnya? Sama semua, maghrib dengan isya. Habis sholat langsung dia lakukan zikir misalkan, sama semua. Begitu juga seperti tadi niat. Barangkali ada yang merasa menganehkan, kef 70.000 niat, bagaimana niatnya? Mulai dari 1. Beliau ya mulai dari 0. Dimulai dari 1 niat, 2 niat, 3 niat, 4 niat, terus istiqamah. Tidak terasa mungkin kita bisa melakukan 10 niat, tidak terasa bisa 100 niat, tidak terasa mungkin bisa nanti sampai lebih dari itu. Dan tambahan, istilahnya batu loncatan yang tinggi mengenai perkara niat, supaya kita masuk di dalam niatnya beliau-beliau yang mempunyai 70.000 niat, 10.000 niat. Andai kata Anda di antara beliau mempunyai 1 juta niat, kita akan masuk ke dalamnya. Dengan bagaimana cara niat kita? Saya niatkan seperti niat-niatnya para salihin. Sudah masuk semua. Kalau orang soleh di alam dunia ada triliunan yang hidup di zaman kita misalkan, ya kita masuk semuanya. Apalagi yang sudah wafat. Enak apa enggak? Ini ganjaran untuk umat Nabi Muhammad, ini enggak ada tandingannya dengan niat itu. Makanya niat, separuh agama ada dalam niat. Separuh syariat disampaikan oleh para ulama ada pada niat. Yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, sampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka ajarkan kepada mereka, kalau mau berangkat sekolah, nak niatnya apa? Mau ke madrasah, nak niat. Kira-kira ada apa enggak yang semacam ini? Kita wahai orang tua, malah kadang kita ini merasa asyik, ya sudah, anak kita pergi ke madrasah, ke sekolah, kita merasa bebas. Para ibu atau para ayah merasa lega kerjanya, atau ibu-ibu masaknya, merasa tidak terganggu karena anaknya enggak ada. Enggak, orang-orang saleh perhatikan, khuruj bin niyah, keluar dengan niat. Ayo saya niat seperti niat-niatnya orang saleh, keluar dari rumah seperti niat-niatnya orang saleh. Itu anak keluar, yuthab, ganjaran tok dapatnya berhadir. Kita keluar dari rumah, ganjaran tok. Ini apalagi para penuntut ilmu. Ini 2 perkara kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini harus diperhatikan. 1, niat. Yang kedua, wa an yanzur ila thamarah wan natijah. Penuntut ilmu harus lihat apa nanti hasilnya. Hasilnya di depan. Kalau saya tekun di dalam belajar, kalau saya tekun di dalam mencari ilmu Allah dan Rasulnya, apa yang saya akan dapatkan? Lihat thamarahnya, buahnya apa? Natijahnya apa nanti? Naam. Wa idza lam yulahid hadza, kalau orang tidak memperhatikan 2 perkara ini, lam yantafi', tidak bermanfaat. Enggak tahu cara niatnya, enggak paham. Tidak tahu dia sewaktu belajar apa nanti akan didapati. Kalau bekerja aja mindsetnya sini sudah banyak. Saya bekerja 1 tahun, saya ingin punya rumah, saya ingin punya motor, saya ingin punya mobil. Ini hasilnya begini, saya untuk begini.
Untuk perkara dunia aja cari wong Tegal diperti nemen. Ya dirinci sekali satu persatu. Nanti saya bekerja setahun, saya di kantor ini, saya di syarikat ini, saya di usaha ini. Saya harus punya ini, begini. Ini nanti saya akan dapati ini, saya akan. Wa kaif bil ilm? Ada yang lebih mulia dari ilmu? Cukup kalau tidak ada dorongan untuk kemuliaan ilmu, hanya satu aja di dalam syariat cukup. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah. Allah meniga kalikan wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ilmu tinggi berhadir. Ya'lu wa la yu'la alaih. Enggak ada yang lebih tinggi. Ilmu ada tinggi sekali. Orang punya ilmu, maaf, andai kata anak orang tidak terkenal, anak orang yang mempunyai kehidupan sangat sederhana sekali, kehidupan orang tuanya di rumah sederhana, tapi berilmu, khususnya ilmu Allah dan Rasulnya, derajatnya diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak punya, andai tidak punya, tapi dia tekun benar, dia belajar, dia berilmu, dia mengamalkan apa yang ada pada ilmunya. Bukan hanya penduduk dunia yang akan membanggakannya, bukan hanya para manusia, bahkan para binatang pun ikut berbangga. Para pepohonan ikut bangga, mereka ikut mendoakan untuk penuntut ilmu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan, hatta al-hitan fil bahr, ikan di lautan, yastaghfir lahum, mendoakan, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Para penuntut ilmu senang apa enggak? Menuntut ilmu azim, syarif, mulia sekali. Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apalagi dia menduduki setelah belajar syariat, menjadi orang yang ma'rifat, la ilaha illallah, amin, menjadi orang yang hakikat indallah. Oh, ini khalas, enggak ada duanya, tidak ada duanya. Menjadi orang-orang mugarrab indallah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak ada duanya berhadir. Mempunyai titel dekat dengan penciptanya, disayang sama Allah, dimuliakan oleh zat yang maha mulia, sudah enggak ada duanya. Khair kabir. Makanya mari ya, mudah-mudahan insyaallah semua kita secara khusus, mudah-mudahan anak keturunan kita kasih dorongan support, terus support untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu Allah dan Rasulnya. Sayangi mereka dengan cara apa? Kenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita merasa tidak mampu, ya kenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Taib, yanzur ila natijah, ya, lihat hasilnya apa nanti. Kalau kata Habib Muhammad bin Hasan, wa idza lam yulahidh hadza, kalau tidak memperhatikan, si penuntut ilmu tidak memperhatikan dua perkara ilmu, niat dengan thamarah, buah yang akan didapati, kata beliau, lam yantafi', tidak bermanfaat. Taib, wa qala radhiyallahu anhu, dikatakan Habib Muhammad bin Hasan juga, idza waqafa talibul ilm, ini faedah juga nih, apabila penuntut ilmu waqafa talibul ilm ala faedah, dia sedang mencari suatu faedah, memahami suatu faedah, sudah tahu ini ada faedah, wa arada hifdhaha, dia ingin menjaga faedah yang didapati, ilmu yang ia dapati, wa tagyidiha, dan dia ingin mencatat, walam tahdhur ladaihi dawah, tapi pada waktu itu enggak punya pulpen, enggak punya pena, entah tidak dibawa atau tidak memiliki, misalkan tidak memiliki atau tidak dibawa, wala galam falyaktubha bi usba'i, tulis dengan tangannya, ala kafih, ini misalkan faedah ini, bahwasanya penuntut ilmu, tulis di telapak tangannya, penuntut ilmu harus memperhatikan dua perkara sebagaimana disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang satu, perhatikan niat, yang dua, perhatikan, tulis di tangannya. Lah enggak bawa sih, enggak bawa bolpennya, enggak bawa tintanya, tulis tangannya, ada manfaatnya. Coba lihat,
Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, fal yaktubha bi usbu'ih ala kaffih au dira'ih, atau di lengannya, tulis di lengannya. Lengan bawah atau lengan atas, pokoknya lengannya. Tulis. Kalau di sini enggak cukup, merasa enggak cukup, tulis sampai sini di lengannya. Taib. Beliau berkata, balaghan anil Imam Syafi'i. Beliau cerita ini. Dahulu kita pernah mendengarkan panutan kita Imam Syafi'i sewaktu hadir di majlisnya Imam Malik radhiyallahu anhu lamma warada al-Madinah, sewaktu datang ke Madinah, wa jalasa fi halqatil ilm, duduk di suatu majlis ilmu, majlisnya Imam Malik rahimahullah, wal Imam Malik yumli al-Muwatta. Imam Malik sedang menyampaikan susunan kitabnya yang bernama Al-Kitab Al-Muwatta. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusun oleh Imam Malik, diberi nama kitabnya Al-Muwatta. Ini karangannya Imam Malik. Susunannya sendiri. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditaruh di dalamnya. Kemudian ala man hunak, Imam Malik sedang mengajarkan ke santri-santrinya. Amla alaihim 18 hadithan. Beliau menyampaikan 18 hadis. Beliau sampaikan melalui kitabnya Muwatta, beliau sampaikan 18 hadis Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i kebetulan hadir di majlisnya Imam Malik, dan beliau ada di belakang, di paling belakang. Sama Imam Malik diperhatikan, ada anak kecil di belakang kok bercanda. Jarinya seperti orang menulis di telapak tangannya ini. Kayak orang nulis tapi enggak bawa pulpen, tulis. Wa huwa yaktub bi usbi' ala dhahri kaffih. Falamma tafarraqa ahlul majlis, waktu selesai majlis, dipanggil sama Imam Malik, "Ta'al. Sini wahai sang anak. Wasalun baladi, ente dari mana? Nasab ente ke mana?" Dijawab. Faqala Imam Malik, setelah dijawab oleh Imam Syafi'i, Imam Malik berkata, "Wahai sang anak, kok saya lihat ente tadi bergurau, bercanda. Kau ente nulis tapi enggak ada penanya, enggak ada tintanya. Kau tanganmu saya lihat engkau bercanda begini di telapak tanganmu. Ala dhahri kafik." Faqala Imam Syafi'i, katanya Imam Syafi'i, "Enggak wahai guru, saya tidak bercanda. Saya tidak melakukan perkara yang tidak ada untungnya. Sewaktu engkau menyampaikan, saya dengarkan. Walakini idza amlat haditsan." Tapi kalau sewaktu engkau menyampaikan suatu hadis, katabtuhu ala dhahri kafi, saya catat di telapak tanganku, meskipun bukan pakai pulpen, karena beliau tidak membawa pulpen. Beliau catat di tangannya. Wa in syi'ta, kata Imam Syafi'i, wahai guruku, kalau engkau berkenan, a'adtu 'alaika ma amlaita 'alaina. Kalau engkau berkenan, saya ulangi 18 hadis yang engkau sampaikan. Kalau engkau berkenan, 18 hadis yang engkau sampaikan, apalagi kitab karangan beliau itu, susunan beliau, saya akan ulangi lagi 18 hadis itu. Kata Imam Malik, fadalhat, sini ulangi. Fa amla alaihi 18. Imam Syafi'i mengulangi yang 18 hadis itu langsung. Haditsan allati amla fi hifdhih, melalui dari hafalannya. Fa adnahu minhu wa garraba. Akhirnya sama Imam Malik lihat kecerdasan santrinya, kejelihannya, akhirnya didekatkan oleh Imam Malik. Suruh dekat dengan Imam Wakana, makan min sya'ni radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Dan begitu keadaan beliau. Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau kita nulis pakai pena aja. Kita nulis pakai pena. Kita lihat lagi, kita baca lagi. Kadang enggak hafal-hafal. Ya, tapi ya Allah paling enggak kalau sering mendengarkan nasihat suruh bawa pulpen, enggak ingat-ingat, enggak bawa pulpen, andai katanya sudah ikuti saja begitu katanya. Ini faedah, ambil saja. Siapa tahu beruntung. Siapa tahu ada kemanfaatannya untuk kita. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, ambil pulpennya, ambil minal bait, ambil dari rumah. Ini kita sekarang, kalian pergi dari rumah ke sini, ini sedang berperang. Kalau antum tahu, sedang jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Andai kata, minta maaf, ada yang di jalan wafat dengan tujuan baik, menghadiri majelis ilmu, itu dihitung di akhirat, dikumpulkan sama orang-orang yang jihad fisabilillah. Iya betul. Bedanya jihad syahid al-akhirah. Mereka orang yang wafat dalam keadaan syahid tapi syahid akhirat. Naam. Cukup sampai sekian ya. Insyaallah waktu yang lain kita akan teruskan. Ini ada faedah yang sangat membantu sekali
untuk para penelaah kitab. Kalau misalkan dia tidak paham sewaktu mengkaji, ini ada metodenya, ada caranya. Jadi bukan dengan cara harus memaksa terus, tidak juga. Kita lihat nanti apa yang disampaikan oleh para ulama kita, salihin kita, karena mereka orang-orang yang berpengalaman dan berilmu, dan mereka adalah orang yang ma'rifat. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Insyaallah kita, anak-anak kita, keturunan kita, ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi ulama al-amilin, ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Sebagaimana Allah berikan kepada para salaf kita salihin menjadi ulama besar, saleh. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita insyaallah menjadi orang-orang alim yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi salam. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله فاضربوا يا أهل المساني فهزار اليوم يغرد واستضيء بجمال فكفي الحسن تفرد الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فلرب كل حمد الجلال يحصره العبد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام يا
سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا 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 وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا حسيني واهدنا نهج السبيل كي بنا السعد ونرشد ربي بلغنا بجاه الله الله في جواري خير مقعد مرحبا يا نور العين مرحبا جد مرحبا وسهلا الله الله بانيا وصلاة وإدغشا شرفا وسلم محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلال بدر علينا من ثاني وذا عجبا علينا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله واغفر لي ذنوبي يا الله وادينا ما قد سألنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.